Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Saya kembali dari tim Rajal Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan Jibril dan Rasulullah. Selama ini yang kita pahami adalah bahwasanya Rasulullah dan Jibril itu merupakan sosok yang berbeda. Artinya Jibril satu, Rasulullah satu. Namun sebenarnya fakta spirit yang kami temukan, Jibril dan Rasulullah merupakan satu kesatuan yang sama. Jadi Jibril itu merupakan Ruh Kudus atau Ruh Rasulullah SAW. Jadi ketika selama ini kita mendengar bahwasannya wahyu yang turun melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dalam fakta spiritnya ternyata Jibril atau malaikat Jibril tersebut adalah sebenarnya Ruhul Kudus atau ruhnya Rasulullah. Jadi bukan bagian dari malaikat sebenarnya. Jadi ruh itu adalah Jibril itu adalah ruh Rasulullah. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka Jibrilnya pun tidak ada. Nah, maksudnya tidak ada itu tidak lagi, ya memang sudah sepaket sebenarnya. Jadi orang-orang yang memiliki karya besar seperti halnya Nabi Isa alaihissalam, dia punya Jibril, dia punya Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus itu gambaran sederhananya adalah Jibril itu gambaran sederhananya adalah Ruhul Kudus yang maha karya lah begitu. Jadi efek dari sifat keterpujian itu menjadikan Ruhul Kudusnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Lalu kenapa pada saat itu Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwasanya Jibril itu adalah bagian dari dirinya atau Jibril itu adalah Ruhul Kudusnya? Setelah kami selidiki, ternyata jawaban dari Rasulullah itu adalah pada masa itu tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk menyampaikan hal itu. Mungkin apakah Rasulullah belum memiliki cara analogi atau cara logika untuk menyampaikan, atau mungkin bisa saja umat pada saat itu belum memiliki jangkauan ke arah situ, daya nalarnya belum sampai ke situ, sehingga untuk mengamankan tauhid pada saat itu Rasulullah memisahkan antara dirinya dengan Jibril. Padahal di spirit ternyata Jibril dan Rasulullah adalah satu. Jadi bukan penyatuan, tapi memang satu, seperti halnya kita dan ruh kita gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu menegaskan bahwasanya suatu saat nanti akan hadir seorang pemimpin yang namanya mirip dengan namaku dan orang tuanya pun sama dengan aku gitulah, kurang lebih seperti itu hadisnya. Nah, dalam video saya tentang 6 karisma kewalian, saya menyebut nama Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid ini adalah sosok atau syekh yang memang ada posisinya di Mekah. Jadi siapa sebenarnya Syekh Abdul Wahid ini? Syekh Abdul Wahid itu kalau disingkat itu SAW, SAW.
Jadi kalau dulu Muhammad SAW, kalau sekarang Syekh Abdul Wahid. Jadi Rasulullah posisinya sekarang itu ada di Sidratul Mustawa atau ada di langit 9. Nah, dalam proses menjelang kiamat itu atau pasca kiamat itu, pasca kiamat ya, dari menjelang sampai pasca kiamat itu, Rasulullah merasa bertanggung jawab untuk menuntaskan, untuk membereskan permasalahan-permasalahan terkait dengan tauhid gitu, terkait dengan tauhid gitu. Karena bukan penyelewengan bahasanya, pembiasan lah gitu. Jadi tauhid ini makin ke sini setelah 1400 tahun itu memang menjadi bias gitu. Jadi hanya di mulut, tidak sampai ke hati. Nah, posisi Rasulullah yang posisinya di Sidratul Mustawa atau langit 9, kemudian Jibrilnya atau ruhnya memecah. Jibrilnya turun lagi ke bumi. Nah, di bumi ini Jibrilnya itu kemudian menjadi nyata kembali, menjadi fisik kembali. Jadi ruh yang sejati atau sukma sejati itu bisa menjadi terlihat sangat nyata, sangat kasar, maksud sangat kasar itu fisik ya, menjadi raga kasar, terlihat seperti itu ketika dilihat oleh orang-orang tertentu atau ketika berbaur dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Nah, jadi Jibrilnya Rasulullah itu turun lagi dalam nama Syekh Abdul Wahid. Adanya di Mekah, tidak bisa ke Madinah. Kenapa Syekh Abdul Wahid tidak bisa ke Madinah? Karena di Madinah ada makam Rasulullah. Kalau sampai Syekh Abdul Wahid ke Madinah, maka akan ada benturan energi. Sosok Syekh Abdul Wahid ini, wajah dan parasnya wajahnya parasnya itu 100% seperti Rasulullah. Itu begitu karena memang dia gitu loh. Jadi Syekh Abdul Wahid itu adalah Jibrilnya Rasulullah yang turun dalam dan dia tidak terlahirkan tapi tercipta. Itulah yang sebenarnya awalnya akan menjadi Imam Mahdi. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah berkali-kali menyinggung bahwasanya SAW ini, Syekh Abdul Wahid ini adalah orang yang sebenarnya digadang untuk menjadi Imam Mahdi. Karena apa? Karena dia adalah Rasulullah. Aslinya begitu. Kalau ada yang bertanya, apakah mungkin seseorang yang memiliki sukma sejati bisa mewujud atau bisa pecah 2 atau 3? Jawabannya mungkin. Salah satu orang yang memiliki sukma sejati itu adalah Bung Karno. Spirit Bung Karno, kekuatan ruh Bung Karno, kekuatan spirit Bung Karno itu bisa menjadikan Bung Karno seperti bisa menjadikan Bung Karno memecah dirinya dan berada dimanapun yang dia kehendaki. Makanya dulu tidak heran jika orang-orang itu sering bercerita bertemu dengan Soekarno. Karena apa? Soekarno ini salah satu orang yang memiliki sukma sejati atau ruh sejati. Karena memang spirit Soekarno itu sangat tinggi. Soekarno, kemudian Mbah Jenar, kemudian Wali Hidir itu memang spiritnya sangat tinggi. Jika orang sudah memiliki spirit yang tinggi, antara dunia nyata dengan dunia spirit itu tidak ada bedanya sebenarnya. Maksudnya batasannya itu bias.
bisa jadi hari ini dia di sini, besok di sana. Jadi ruh ketika dipecahkan dari dunia spirit itu bisa menjadi nyata di suatu tempat gitu loh. Nah, Rasulullah itu memecah ruhnya, Jibrilnya turun lagi dan menjadi dia tidak dilahirkan. Dia tidak dilahirkan karena memang spiritnya turun langsung berbentuk menjadi sosok Rasulullah karena memang Rasulullah. Jadi Syekh Abdul Wahid yang saya sampaikan beberapa kali itu adalah Rasulullah. Dia awalnya digadang, dipersiapkan atau mengajukan dirilah untuk menjadi Imam Mahdi dalam rangka mengawal menjelang kebangkitan agama tauhid. Apakah sekarang adanya di Mekah? Posisinya di Mekah. Fisik iya. Jadi seperti halnya ring 1 ya, yang udah saya sampaikan bahwasanya ring 1 itu sudah kembali, bahkan ring 2 sudah, bahwa ring 1 sudah diboyong SP ke bumi. Bahkan ring 2, jadi ring 1 yang 5 orang yang saya sebut sebelumnya 5 orang ya, karena yang satu kan sudah turun lebih dahulu yaitu Syekh Abdul Wahid. Kemudian yang lainnya ternyata seperti halnya Kanjeng Prabu Siliwangi, Empu Gandring, Gajah Mada dan Hayam Wuruk dan yang lain. Jadi setelah digembleng di langit ke-7, kemudian turun lagi. Nah, turunnya ke langit dunia. Nah, ketika turun ke langit dunia ini, mereka sosoknya kembali seperti dulu. Jadi kekuatan spiritnya itu bisa menjadikan dia hidup bercampur dengan manusia seperti kita ini gitu. Walaupun memang tidak semua manusia, tidak semua orang bisa mengenalinya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenalinya gitu loh. Karena sudah menjadi zahir lagi, sudah menjadi nyata lagi. Apakah itu mungkin dalam dunia spirit? Mungkin, sangat mungkin. Jadi kalau selama ini ada yang dikatakan ruh yang gentayangan, yang merakayangan kayak gitu, siluman yang sering nongol kelihatan fisik wujudnya, itu memang dia bermasalah. Tapi kalau ini sudah melalui proses pembersihan di langit, sudah melalui proses penggemblengan di langit, sehingga ketika turun itu memang menjadi insan kamil gitu loh. Nah, Rasulullah pun sama situasinya seperti itu, tetapi dia turun lebih dulu dibanding yang ring 1, ring 2 ini. Jadi makanya dalam ring 1 saya sampaikan hanya 5 orang, karena Syekh Abdul Wahid itu sudah lebih dulu turun. Ada di Mekah, posisinya ada di Mekah. Wajahnya sama seperti Rasulullah. Jadi kalau saudaraku ada yang ingin melihat wajah Rasulullah, datang ke Mekah, berdoa kepada Allah, minta dipertemukan dengan Syekh Abdul Wahid. Demikian tentang Syekh Abdul Wahid. Jadi Syekh Abdul Wahid adalah Jibrilnya Rasulullah. Jadi Syekh Abdul Wahid adalah merupakan penjelmaan dari Rasulullah. Bukan penjelmaan ya bahasanya. Apa ya bahasanya? Tapi yang jelas bukan reinkarnasi, karena tidak dilahirkan. Jadi Jibril Rasulullah yang kemudian kembali mewujud menjadi sosok nyata. Demikian terkait dengan Jibril Syekh Abdul Wahid atau Jibrilnya Rasulullah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.